Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini akan membahas surat Al-A'raf ayat 31. Judulnya puasa dan kesehatan. Kenapa kita harus membahas puasa dan kesehatan? Karena ada sisi gelap medis atau obat yang diproses secara ilmiah dan amalia oleh tangan-tangan jahat. Sesungguhnya kesehatan yang diproses oleh Ibn Sina atau Efesin ketika dulu mengambil dari Quran dan hadis, tidak ada satupun obat yang terlarang. Karena berdasarkan hadis Nabi, innallaha la ya'uda'an min haramin. Allah tidak akan menjadikan obat dari yang haram. Tafsirnya, Allah tidak akan menyembuhkan penyakit dengan obat yang haram. Tafsir hadis kontemporer,nya, Allah tidak akan memberikan makna positif dalam ibadah jika dikasih obat yang haram. Artinya, secara teks Quran surah Al-A'raf ayat 31, bahwa kita harus memproses obat yang halal karena untuk bisa beribadah kepada Allah. Bisa saja orang sehat fisiknya karena makan obat, tetapi tidak sehat rohaninya. Itulah larangan di Islam, sebab tujuan kita adalah ibadah. Karena itu rumus konkretnya di dalam proses berobat adalah untuk kita bisa beribadah secara maksimal melalui badan yang sehat. Jadi sekedar badan sehat kalau tidak ibadah, sesungguhnya lebih baik tidak sehat langsung mati. Oleh karena itu puasa solusi efektif untuk kita tidak mengkonsumsi obat yang haram. Di mana dulu Ibnu Sina membuat rumus-rumus obat berdasarkan Islam, kemudian diadopsi dan ke barat, sehingga proses kimiawi yang dilakukan oleh barat karena tidak dan kurang agama sehingga melanggar aturan syariat. Itulah tadi sisi gelap pengobatan medis. Kalau kita akan bahas nanti ada berapa kira-kira jenis obat yang dilarang. Tapi sebelumnya mari kita lihat ayatnya. Al-A'raf ayat 31 ini ada kalimat kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sebenarnya dengan surat Al-Baqarah ayat 187, di situ ada kulu wasrobu hatta yatabayyana lahumul khaitul abyad minal khait aswad minal fajr. Tsumma atimus siyam ilal dan ayat. Jadi ada korelasi ayat kulu wasrobu wala tusrifu dengan surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat 187 soal Baqarah menjelaskan surat Al-Baqarah 183. Itu tentang puasa. Menurut para ahli fikih berdasarkan Quran Sunnah bahwa puasa itu definisinya al-imsak. Ini di bahasa Arab itu Pak, ada saum, ada siam. Kalau saum itu terjemahnya puasa. Kalau siam berpuasa. Kerja dengan bekerja beda Pak. Jadi ada aktivitas yang harus dilakukan oleh siam. Kalau saum itu kata kerja, ya puasa. Beda dengan berpuasa. Nah karena itu definisi as-saum langsung oleh para ulama fikih sama dengan kata-kata siam, yaitu al-imsak. Apa itu imsak? Menahan, mengendalikan, menjauhi dan meninggalkan. Dari apa? Dari dua hal. Satu, al-ilsrob al-anisubi wal akli wal jima', meninggalkan dari aspek fisik, makan, minum dan hubungan suami istri. Yang kedua, biniyatin khalisatin laqarban ilallah, yaitu harus meninggalkan penyakit-penyakit rohani seperti riya, ujub, syirik, takabur, sombong, harus dikikis habis ketika puasa. Tujuannya lillahi ta'ala. Oleh karena itu tadi ada dua. Satu, puasa bermakna dia akan sehat lahirnya sebab menahan dari yang bersifat lahir fisik. Dan yang kedua akan sehat batinnya sebab sudah lillahi ta'ala.
Saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, misalnya juz pertama halaman 214, ada 4. Satu, tadi puasa itu tujuannya adalah tazkiyatun lil badan. Prima fisik kita, sehat. Bukannya sehat, prima. Kekar sehat dan kuat. Itu tazkiyah. Ya, seperti tazkiyah nafsi itu untuk memperkuat jiwa. Jadi tazkiyatul badan, jadi sehat, kuat badan kita dengan sebab puasa. Yang kedua, tadyikun limasaliki syaitan, mengekang dan menahan gerak-geriknya setan. Itu sudah aspek rohiyah. Dan ketiga, tathirun nufus, jiwa kita jadi bersih. Dan yang keempat, tanqiyatul ahlakil dzariyah, bisa mengikis habis akhlak yang jelek. Itu hanya makna puasa menurut Ibnu Katsir juz pertama halaman 214. Nah, dikaitkan tadi dengan makna meninggalkan yang bersifat fisik, itu kan sama dengan ayat ini. Coba kita lihat. Ini ayat ini sebetulnya kulu wasrobu wala tusrifu. Boleh makan, boleh minum, tapi tidak boleh berlebihan. Sebenarnya ada dua. Satu, hudu zinatakum. Kita harus mengambil sandang pangan yang indah untuk beribadah. Sandang yang indah untuk beribadah. Maaf. Tidak dilarang kalau pakai baju bagus, tatoyub dan tajamul, indah, berwangi untuk sholat. Yang dilarang, jangan pun pakai indah dan bertajamul, tatayub, pakai celana ada apa adanya, kalau maksiat tetap tidak boleh. Itu teks dari surat Al-A'raf ayat bagian pertama. Ini sudah nyangkut masalah sandang pangan, papan. Sandang pangan yaitu zinatakum. Makanya puasa itu tadi kalau kaitkan dengan imsak, tidak hanya menahan makan minum, tetapi menahan sandang pangan yang berlebihan. Jangan-jangan kita puasa bisa menahan makan minum, tapi pas begitu lebaran pakai bajunya yang berlebihan. Dalam bahasa kita tarok atau isrof. Isrof itu tadi bermegah-megahan. Bukan batal puasanya, rusak puasanya. Beda dengan rusak, beda Pak. Lebih baik batal daripada rusak. Rusak puasanya. Sekarang ini orang banyak melakukan tindakan-tindakan positif ketika puasa, makan minum sederhana, tetapi tidak melakukan tindakan positif menyederhanakan ketika sandang pangan mau lebaran. Ini satu perlu dicatat. Ayat ini memang itu. Khudusinatakum tadi ya. Baik. Yang kedua, kulu wasrobu wala tusrifu, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kalau tadi ada dua sifat, yaitu satu israf. Israf itu berlebihan aspek yang dimakannya. Dan kedua mahilah. Mahilah itu dari jumlah bentuk yang dimakan. Juga tidak boleh berlebihan. Ya. Apalagi yang haram. Yang halal saja boleh, tidak boleh. Dimasukkan ke dalam perut juga tidak berlebihan. Kalau sudah cukup perut kita sesuai aturan syar'i, tidak boleh lebih. Nah ini tadi maksudnya kalimat kulu wasrobu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum, tapi tidak boleh berlebihan. Kenapa? Ada salah satu hadis, itu tafsir daripada ayat ini dijelaskan di dalam kitab Sawi, juz pertama halaman 70, redaksinya begini. Nabi bersabda, dasar semua penyakit adalah barodah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal barodah? Apa itu barodah? Nabi menyampaikan, idhalul to'am ala to'am. Memasukkan makanan setelah ada makanan. Setelah makan, makan lagi. Setelah minum, minum lagi. Itulah barodah. Kalau makan satu kali, pas waktunya memang tepat, tidak dilarang. Tapi belum waktu tepat makan lagi, nah itu penyakit. Dan atau di satu saat kapasitas makan 50% tapi diisi 75%, itu idhalul to'am ala to'am. Ini yang dilarang oleh Nabi. Karena itu apa yang pantas bagi manusia ketika makan? Allah yakul hatta yaju'a wa ayakuma wa nafsu tastahi. Tidak boleh makan kecuali sudah lapar. Dan harus berhenti wa nafsu tastahi, nafsunya masih pengen. Kalau ada istilah redaksi menyesatkan, boleh makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Harusnya
makan itu tidak boleh kecuali sudah lapar, dan tidak boleh dan berhenti ketika masih kenyang. Ini Islam. Sebab tadi kalau kita makan dalam keadaan masih kenyang, kan kalau masih kenyang masih ada tenaga dan dimanfaatkan. Tapi kalau sudah lapar, pasti secara fisik lemah di diri kita, fisik kita lemah, maka disuruh makan. Kata Imam Ghazali, cepat makan kalau lesu dan azu, lemah, supaya kuat. Dan kalau sudah kuat, berhenti. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu sudah kuat bekerja dan tidak makan, kenapa harus makan? Makan itu untuk bisa kerja, untuk bisa berbuat, untuk bisa berkarya, untuk bisa punya tenaga yang kuat. Kalau sudah kuat tidak makan, jangan makan. Ini perlu saya luruskan, sebab ini reaksi menyesatkan. Tadi yang Bapak mungkin saya kira ini seperti, ya sudah tahu lah. Makan harus sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Padahal harusnya makan setelah lapar, berhenti sebelum, kalau ujungnya benar. Kenapa? Saya lihat Pak, saya perhatikan. Kalau orang sudah lapar, seperti puasa, lapar sih. Kalau orang sudah lapar, apa saja yang dimakan pasti enak. Itu saking kasar lapar, memang harus makan dan tidak boleh tidak. Saya itu haknya. Tetapi kedua, berhenti sebelum kenyang. Ini menurut tafsir Sawi, juz pertama halaman 80. La yakula hatta yajua, tidak boleh makan seseorang kecuali sudah lapar dulu dan harus berhenti masih pengen makan. Ya, ini satu. Dasar penyakit tadi adalah dari makan setelah makan. Kemudian saya lihat juga kedua, yaitu tafsir di dalam kitab Imam Bukhari, nomor hadisnya 5783. Ini hadis dari Ibnu Abbas. Rasul sampaikan begini, kul masyita, silahkan makan semaunya. Walbas masyita, berpakaian semaunya. Wasrob masyita, minum juga silahkan. Tetapi ma'akta'atka haslatani, selama tidak dijadikan dosa makan, minum dan berpakaian dengan dua sebab, dengan dua hal. Jadi dua hal ini bisa menjadikan dosa, makan, minum dan berpakaian. Satu, sarfun, kalau makan, minum dan pakaiannya berlebihan. Dua, makhilatun, makan minumnya untuk kesenangan, berpakaian dan bajunya untuk berlebihan, hirup mewah. Kalau untuk kemewahan tidak boleh, berpakaian untuk mewah tidak boleh. Ini larangan. Ya, sekali lagi, makan, minum dan berpakaian dibolehkan asal tidak menjadi dosa dengan sebab sarfun, lebihan, dan kedua untuk kemewahan. Berikutnya ada hadis juga yang dimukakan oleh Ahmad bin Hanbal di dalam Musnadnya juz kedua halaman 73. Ini asalnya dari Amr bin Saibah, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa dia sampaikan Rasulullah bersabda begini, kulu wasrobu walbasu watasaddaqu, makanlah dan minumlah lalu bersedekah. Artinya ketika ada rezeki itu harus dibagi dua, untuk dimakan dan untuk bersedekah. Tapi tentu dua syaratnya. Satu, tidak makhilah, untuk angkuh dan untuk berlebihan, dan kedua untuk kesombongan. Innallaha ayyada ni'matahu ala abdi. Kalau kita menggunakan pakaian, makan, minum, memang Allah senang. Kenapa? Kita sehat, makannya ada. Allah melihatnya senang dan memberikan pahala. Itu tadi, Allah senang melihat hambanya ketika memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Kemudian ada juga hadis diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, tapi ini beda halaman, masih juz keempat halaman 132. Ini hadis dari Jabir At-Tai. Dia mendengar bahwa Mikdam bin Ma'ad Yakribah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini modal kesehatan dia. Apa yang disabdakan Nabi? Ma'mal abnu Adam wi'an syarron min batni. Tidak ada manusia yang memasukkan benda kepada suatu tempat yang paling jelek daripada memasukkan makanan ke perutnya atau minuman ke perutnya. Kalau kita menempatkan sesuatu memang jelek kalau over capacity, lebih daripada kebutuhan. Tetapi kalau kita over capacity, lebih dari keperluan, masukkan ke dalam perut, maka itu paling dianggap jelek. Dan Rasul marah kepada sahabat.
Karena itu Rasul sampaikan hasil ibnu Adam akalatin yukti masulbah. Tadi sudah dikatakan oleh Imam Ghazali, tapi ini hadis. Cukup bagi manusia makan ayukim nasulbah kalau untuk bisa berdiri badannya, kekar dan kuat badannya, cukup. Kalau sudah bisa bergerak cukup. Tapi Pak ini karena fa'ilan, kalau kita masih juga pengen lebih dari kecukupan tadi, masih pengen, maka sulusun isolbi untuk minum, sulusun itu amin sepertiga untuk makan, dan sepertiga lagi linafsi untuk bernapas. Saya pernah dulu dikasih tahu oleh guru saya, jumlah usus itu ada 18 hasta kan, tapi saya tidak pernah menghitung lagi. Udah 18 hasta, ingat. 18 hasta itu berarti kalau dibagi 3, 6 hasta untuk makanan, 6 hasta untuk minuman, dan 6 hasta untuk bernapas. Lebih dari itu tidak boleh. Hadirin Allah, kita lihat lagi ayatnya. Wala tusrifu, tidak boleh berlebihan. Apa itu israf? Rasul bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam hadisnya nomor 2380. Ini hasil dari Al-Hafidz Abu Ya'la Al-Mausuli juga mengatakan dari Anas, cuman beda nomor. Abu Ya'la ini mengatakan di dalam hadisnya nomor 2965 dan mirip tadi dengan riwayat Imam Tirmidzi 2380. Hadisnya begini. Inna minas syarafi antakula kula masaita. Sebagian dari tanda kita berlebihan makan, apa yang diinginkan kita makan. Jadi sini artinya kita imsak itu menahan dari makan, membatalkan puasa, dan menahan dari jumlah makanan yang ada ketika buka puasa. Kita belum bisa. Kalau makan minum sedang berpuasa ditahan boleh, bisa. Menahan makan minum sedang berpuasa itu lazim. Tetapi makan dan minum ketika berpuasa, menahan dari apa yang ada, ini belum bisa. Gitu. Nah, ini yang membuat menjadi penyakit. Makanya saya bilang tadi, solusi efektif untuk menyehatkan badan adalah puasa. Sebab apa? Tadi kalau kita hanya mengambil kesehatan melalui medis, itu bisa saja sehat, tapi tidak sehat rohani. Tetapi berpuasa, selain sehat badannya, sehat juga rohaninya. Sebab apa? Sudah dilatih dari menahan dari apa yang ada. Itulah kesehatan. Kalau kita melaksanakan apa keinginan kita, waduh itu bahaya Pak. Sebab nafsu kita sudah disebut di Al-Quran takatsur, ingin banyak, ingin berlebih, hatta zurtub al maqabir, sehingga sudah wafat, sudah mati. Sebelum mati memang begitu nafsu. Maka itulah yang tadi membuat penyakit. Penyakit apa di sini? Bisa juga penyakit yang lama tidak bisa berhenti, yaitu penyakit miskin. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita qanaat cukup dengan ada sembuh penyakit miskinnya. Rasa butuhnya cukup. Karena kan sudah qanaat. Mau ada lagi miskin gimana, pakai gimana, butuh kepada materi gimana, memang sudah qanaat, cukup. Dan aridho bil maujud, rela kepada yang ada, itu efektif. Makanya dilatih ketika berbuka puasa. Tentang wala tusrifu menurut tafsir At-Taisir karangan Abdul Rahman As-Sa'di. Jadi wala tusrifu ini ada 3. 1, dan dikaitkan dengan innallaha la yuhibbul musrifin. So Allah tidak menyukai kepada orang yang berbuat berlebihan. Itu ada 3. 1, ahallallahu ahalama harmallah, dia menghalalkan perkara yang sudah diharamkan Allah, atau mengharamkan perkara yang dihalalkan Allah. Kalau mengharamkan perkara yang dihalalkan Allah, itu sedikit Pak. Mengharamkan yang sudah dihalalkan sedikit sekali. Tetapi yang paling banyak menghalalkan yang sudah diharamkan. Ini yang paling banyak. Menghalalkan sesuai yang diharamkan, sebab dampaknya besar. Kalau sudah yang haram dihalalkan itu besar. Contohnya apa? Mengharamkan yang dihalalkan. Ya, misalnya daging, lemak. Beberapa orang yang sudah mengharamkan kena penyakit tidak masalah. Tetapi begitu mengharamkan daging kambing, nah itu berarti israf. Kalau mengharamkan daging kambing kena penyakit darah tinggi, gak dilarang, boleh begitu, karena memang ada penyakit. Itu tadi mengharamkan yang halal, tetapi mengharamkan yang haram banyak sekali. Haram itu ada 2, ada haram zati seperti daging babi, bangke, binatang yang ditanduk dan sebagainya, itu haram zati. Tetapi kalau haram aridi, yaitu bersifat baru, zatiahnya tidak haram, tetapi yang haram prakteknya atau pelaksanaannya atau caranya. Kalau orang menghalalkan korupsi, menghalalkan mencuri,
menghalalkan zina yang dilarang itu juga tidak banyak. Tidak banyak, Pak, karena tek-teknya memang sedikit. Yang haram itu ada 8 semuanya. Begitu dihalalkan cuma 8 saja. Tapi ini yang 8 itu masih belum kita bisa meninggalkan dari yang sedikit. Bahkan yang diharamkan dari yang halal itu banyak banget, Pak. Yang diharamkan dari yang halal. Padahal asalnya cuma 8 yang haram, lalu dihalalkan sedikit. Tetapi banyak orang menghalalkan, padahal haram tidak disebut dari 8. Mana yang 8? Surah Al-Maidah. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walamul hijir dan seterusnya. Tetapi menghalalkan yang haram, misalnya membantu kezoliman, haram, tidak disebut di Quran itu dengan 8. Atau menerima suap ketika ada orang yang mau jadi DPR atau jadi presiden, haram. Atau dia dikasih uang hasil pencuri, dia tidak mencuri, haram. Membolehkan kepada orang ketika, Pak, boleh gak saya menerima bansos ketika pemilu? Kata Kiai, boleh, haram. Haram menghalalkan, tidak boleh. Dan sebagainya. Ada orang nyuap ketika mau pemilu, tapi tidak bahasa nyuap, bahasanya ini bansos dari saya, bantuan sosial, padahal dia nyuap, haram. Ini yang haram dari yang halal yang tidak, yang dari dapat banyak. Ini yang berbahaya. Kalau ada fatwa Majelis Ulama haram, jelas dari yang 8. Begitu tidak ikut kepada Majelis Ulama, itu juga pengharaman yang haram yang pasti banyak. Misalnya, saya contoh, obat yang dilarang. Majelis Ulama bekerjasama dengan Topo MUI, bekerjasama dengan para ahlinya bidang kesehatan. Ini baru teknya tadi, sisi gelap obat medis. Misalnya, ada namanya obat kan Lovenox. Lovenox itu adalah obat untuk pengencer darah. Apa isinya Lovenox ini? Isinya adalah porsin. Porsin apa? Porsin origin, artinya asli dia porsin. Porsin origin itu. Kalau saya lihat, Bapak boleh lihat di Google dah ya. Saya saking ingin meyakinkan karena dulu saya pernah TBC tahu. Ternyata begitu saya lihat ada 2 dokter muslim yang sudah sepakat bahwa Lovenox ini tidak boleh dikonsumsi. Kenapa Lovenox tidak boleh dikonsumsi? Sebab itu dari babi. 1 Dr. Agus Rahmayadi, nama 2 Dr. Adi, saya tidak tahu, muslim ya kuat. Dulu pernah saya kenal namanya dokter muslim di Darul Falah. Juga pernah ngobrol tentang masalah, Pak Ustadz, Pak Soe Iskandar, yuk kita kiai kita urus. Jangan sampai mereka baca Quran, baca sholat kok dikasih obat oleh dokter yang haram. Saya masih ingat tuh dokter muslim almarhum. Sehingga Pak Soe Iskandar buat kesehatan pesantren dan sekarang jadi rumah sakit Islam. Ini sebabnya karena Pak Soe itu mikirnya ini kiai sholat, baca Quran, masyarakat muslim juga sholat, ngadua. Kok kenapa dikasih obat yang haram? Sehingga harus diproses menurut Pak Soe dengan produksi obat yang halal dan juga punya rumah sakit yang halal. Sebab bisa saja Pak, rumah sakitnya sudah benar, tapi dokternya tidak benar. Apalagi rumah sakitnya tidak benar, dokternya tidak benar, itu lebih rusak. Itu sekarang. Ini porsin origin ini bagaimana kaitan dengan soal Al-Maidah tadi ayat 3? Kalau memang dikonsumsi oleh kita, kan haram. Babi itu haram, dati sedikit atau banyak lemaknya, apalagi apalagi asi babinya, ya haram tentu. Ya gitu ya, contoh saja ini bahwa kita sampai saya analisa tadi 2-3 malam Mbak, berpikir kenapa ini umat Islam berdoa sholat di mana-mana doa istighosah kok tidak dikabul, jangan-jangan banyak makan yang haram. Dari yang haram babi mah gak mungkin. Kayaknya ini kiai banyak dikasih obat oleh dokter yang kurang adil tadi, dikasih obat apa tadi? Obat yang haram seperti Lovenox tadi itu ya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walamul hijir. Saya sering sampaikan, Profesor Dr. Dumairi di dalam kitabnya Hayatul Hayawan, dia katakan kenapa daging babi diharamkan? Sebab ada 2 sifat. 1, sabuknya, babi itu ganas, sabuknya itu punya taring, ganas. 2, al-muhsahbasat, babi itu menjijikkan. Kecuali orang yang beda agama, silakan aja. Padahal saya lihat di Taurat haram babi itu pasalnya, tapi kenapa mereka makan daging babi? Lain cerita. Pokoknya babi menurut Islam haram karena ada 2 sifat. 1, sabuknya dia ganas, dan kedua muhsahbasat, menjijikkan.
Bahkan kata Dumairi, saya Dumairi, kalau kita bermimpi istri kita jadi babi, itu sudah dicerai, istri kita sudah tidak baik sama kita. Anisanya sudah seperti itu. Kalau kita mimpi istri jadi babi, buru-buru cerai dah, istri itu sudah tidak baik sama kita. Luar biasa haramnya. Bukan haramnya bukan sebab daging babi kena cacing pita, sebab cacing pita itu bisa dibasmi oleh kimia lain atau obat lain. Kalau sekarang kimia obat lain bisa membasmi cacing pita, berarti daging babi halal. Enggak begitu. Mau dibasmi cacing pitanya atau tidak, tetap babi itu haram, sebab babi haram menurut Islam. Jadi kalau ada yang obat membolehkan dari benda yang haram, memang bukan muslim. Dua, kita kenal, ya saya punya penyakit diabetes, pernah dikasih obat namanya, ternyata banyak juga. Artafid itu ternyata insulin, Pak. Ditulis saja itu human insulin. Human insulin itu insulin manusia atau pankreas manusia. Bahaya. Kalau itu obat Artafid dibuat dari manusia, dari insulin atau dari pankreas, bisa saja. Memang ada, saya lihat di situ ada insulin yang tidak dibuat dari manusia, ada memang, tapi menurut Dokter Rahmadi dan beberapa dokter muslim itu insulin itu dibuat dari babi atau zat babi, bukan lemak babi. Ini berbahaya. Kenapa? Karena insulin itu kan lagi babi. Insulin itu dari manusia. Ada memang insulin yang bukan dari manusia, dari pankreasnya manusia. Itu ada yang buat begitu. Berarti kalau kita makan Artafid yang punya penyakit diabetes, mau bayangkan Pak, kalau kita makan obat Artafid itu berarti kita makan manusia. Manusia makan manusia bagaimana? Coba Bapak lihat surat apa? Surat Al-Hujurat. Ayuhibu ahadukum ayakulah man ahi maitan. Apakah kamu menyenangi, menyukai makan daging saudara kamu yang bangke? Makan daging saudara kamu yang bangke, artinya yang meninggal. Jadi dibuat dari tubuh manusia, dari pankreas atau insulin manusia, berarti kita sama dengan makan manusia. Padahal di Quran, apakah kamu senang memakan daging saudaramu yang sudah bangke? Pakarihtumu, pasti kamu tidak senang. Bahaya kalau itu kita. Pantesan kita ngadu atau dikabul, Pak. Jejeritan ulama di mana-mana atau dikabul. Ternyata ada aspek yang merusak rohani. Bukan tidak sehat, bisa saja makan Artafid sehat, tapi rohaninya tidak sehat. Doanya ditolak oleh Allah, ibadahnya tidak diterima. Catat. Solusi efektif puasa, tidak mungkin kena diabetes. Tapi saya sudah beda obatnya, Pak. Kasih tahu ini kan kita kesehatan rohani, Pak. Puasa. Memang kalau kita sudah puasa selesai. Kenapa? Pankreas kita kalau puasa kan istirahat berarti. Berapa jam tuh kita? Tadi kan idhalu to'am ala to'am, harusnya tadi selesai dulu proses di pankreasnya, baru kita makan lagi. Baik, ada lagi contoh yang ketiga, misalnya ada analsik. Analsik itu kan obat pusing, Pak. Obat penenang. Kalau habis operasi biasanya itu, kemudian pusing. Analsik itu apa? Analsik itu ternyata di dalamnya dua, Pak. Analsik itu, pertama ada antalgin, kemudian ada diazepam namanya. Diazepam itu saya lihat di Fatwa MUI tahun 25 diharamkan. Diazepam itu. Apa itu diazepam? Diazepam itu ada unsur morfin, ada unsur narkoba. Coba. Jadi kalau kita pusing dikasih obat analsik, berarti kita sama dengan narkoba. Bagaimana surah Al-A'raf ayat 91? Bagaimana? Innamal khamru wal maisir rizqun min amali syaiton. Sesungguhnya judi dan morfin atau narkoba itu ada perbuatan setan. Sama aja mungkin kalau tadi saya ada manusia makan manusia, kalau Bapak makan anasik sama dengan makan setan, kan nggak mau kita. Makanya kita puasa. Nggak kan pusing kita puasa. Darah lancar, pikiran sehat. Makanya efektif dari puasa itu ya. Ini contoh berikutnya. Apalagi kalau kita misalnya batuk, dikasih obat apa batuk biasanya? Coba, Bapak kalau batuk kasih apa? OBH. Tidak ada obat batuk kecuali ada alkoholnya. Coba tanya tuh sama ahlinya. Saya bukan ahlinya, Dokter Rahmat dari saya. Kalau Bapak misalnya dikasih itu kodein namanya. Kodein itu ya itu mengandung ada narkoba di situ. Makanya kan dilematis kita. Santri batuk dikasih
OBH apa dah, obat sirup. Itu padahal apanya? Nah ini gimana? Makanya ada orang kampung yang bener. Kalau batuk ini obatnya, kalau panas ini obatnya. Di kampung itu halal semua. Bukan saya tadi menyepelekan mereka yang punya ahli. Tadi ada dokter tangan jahil. Makanya ada sampai orang dokter itu sama dengan hakim. Sedikit sekali masuk surganya sama hakim. Itu kenapa? Itu tadi kalau ada orang pusing kasih analisis, ya, padahal tahu itu ada alkoholnya. Harusnya tidak itu. Habis gak ada lagi obatnya. Ya, dia harus kerjasama supaya menyelesaikan persoalan umat. Jangan kedua tidak dikabul, ibadah tidak terima, sholat bubar kena gara-gara makannya haram. Jadi kesimpulannya tadi sekali lagi, kenapa kita harus membahas tentang puasa dan kesehatan? Sebab ada sisi gelap dalam pengobatan medis. Bukan salah dokternya, bukan salah obatnya. Dokternya sudah ada yang musim, obat yang halal sudah ada. Yang belum selesai adalah kesadaran umat Islam tentang membuat rumah sakit Islam dan tentang menciptakan dokter yang muslim. Ini saya kira solusi di masa-masa yang akan datang. Insya Allah Allah memberikan hikmah berkahnya dalam puasa ini. Tadi tidak boleh it'am makan harus disenangkan supaya bisa bersedekah. Kemudian yang kedua, ketika sedang berpuasa ada yang sakit, mulai dari sekarang pilihlah obatnya yang halal. Supaya apa? Supaya kita sehat lahir dan batin. Sehat karena mengambil obat lahirnya, dan sehat batinnya karena halalan thayyibah. Bukan disalahkan obatnya Pak, prosesnya tadi. Proses obat ada yang halal. Tidak mungkin Rasul sampaikan Allah tidak menciptakan obat yang haram, berarti banyak yang halal. Kenapa di proses yang haram? Ya karena tadi ada penyelewengan dari institusinya. Ibnu Sina sudah menerangkan dasar-dasar obat yang halal, kemudian disadap oleh Barat. Nah di situ mulainya sudah lama. Mudah-mudahan umat Islam sadar di dunia bahwa kita punya konsep yang lengkap termasuk kesehatan. Kalau tidak bisa dan belum misalnya kami menyelesaikan dengan kesehatan tadi obat jasmani atau ke dokter atau medis, maka puasa sebagai solusi efektif untuk seluruh bangsa umat Islam di dunia. Dengan puasa sehat lahir dan batin. Kalau minum obat belum tentu sehat batinnya meskipun sehat fisiknya. Kalau salah obat juga bukan sehat, malah bisa mati. Terakhir, israf bisa 3 hal. 1, kelebihan makan. Kedua, kurang makan, kurang gizi. Dan ketiga, salah makan. Ini israf juga. Lebih makan bisa berbahaya Allah, kurang makan, kurang gizi loyo, dan salah makan, pagi-pagi makan sambal, sedikit perut. Saya kira ini persoalan yang harus dicatat oleh kita semua, supaya puasa ini bisa mendidik kita sehat lahir dan batin, sehingga surga di hadapan kita dengan sebab puasa, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah, akhirnya kita diberikan inayah dan wafat husnul khotimah, bisa selesai puasa. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kita. Wafat husnul khotimah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.